Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Ceren memberitahu Neriman bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya. Neriman bersyukur karena jika bercerai, Ceren dan Neriman akan dikirim kembali ke desanya. Kemudian Seher datang. Seher menyuruh Ceren untuk bercerai. Ceren tidak mempedulikannya. Seher berkata, "Apa kamu mendengarkanku? Kamu akan bercerai. Aku akan membawamu, anak-anakku, nenekmu kembali ke desa kita." Ceren menjawab, "Ini antara aku dan suamiku, Bu." Lalu Ceren pergi. Seher mengejarnya. Cemre bertanya. Ceren menyuruh ibunya berbicara, namun Seher diam. Kemudian Ceren mengajak Cemre berbelanja. Kemudian Damla datang, lalu Ceren mengajaknya juga. Agah tidak mengerti apa yang terjadi pada Nedim. Senis berkata, "Agah, Nedim berenang di perairan yang sangat berbahaya." Kemudian Ayfer menelepon Agah, sementara Nedim menelepon Senis. Nedim berkata pada Senis bahwa semuanya dimulai. Ayfer memberitahu Agah bahwa Nedim sedang menunggunya di ruangan Nedim. Nedim mengingat semua perlakuan buruk Senis padanya. Ayfer datang memberitahu pertemuan dengan Agah. Nedim berkata, "Tapi aku sedang menunggu putranya." Jeng datang dan berkata, "Putranya ada di sini dari pagi." Senis bilang bahwa Nedim belum mengerti kehidupan bisnis. Senis berkata, "Jadi apa artinya dia memanggil sekretaris dan bos untuk rapat?" Dia bahkan tidak paham. Dia akan mundur ketika dia menyadari dia menghancurkanmu. Kamu menyiapkan ruangannya dengan tanganmu sendiri. Setidaknya dia akan memperlakukanmu dengan hormat. Dia tumbuh dengan ego. Begitulah caramu dan kakakmu membesarkannya. Lalu Agah pergi. Di sini ini Nurten menanyakan Neriman pada Seher. Nurten beralasan bahwa dia pernah membersihkan ruangan Neriman dan menjatuhkan antingnya. Seher menyuruhnya masuk dan mencarinya. Nurten berkata bahwa pintunya terkunci. Lalu Seher memberikan kunci pada Nurten. Di scene ini Jeng melihat-lihat ruangan Nedim. Jeng berkata, "Ketika aku melihatmu, kamu seperti bukan bos. Aku melihat seorang anak kecil duduk di kursi ayahnya." Nedim marah dan berkata, "Kamu tahu betul, aku bukan anak kecil, karena bahkan ketika aku kecil, aku bukan anak kecil." Jeng menjawab, "Ayo bersembunyi di balik kursi roda itu. Cukup, berhenti melempar kursi roda ke wajahku setiap pikiranmu patah." Kemudian mereka bertengkar. Agah datang. Agah memarahi Nedim dan Jeng. Agah tidak ingin melihat mereka seperti itu lagi. Agah berkata, "Apa kalian sedang berlomba atau berkelahi? Perkelahian di perusahaan terjadi di atas meja, bukan dengan kepalan tangan tapi dengan otak." Nedim menjawab, "Kurasa begitu, Paman. Itulah mengapa aku menginginkan pertemuan ini. Aku ingin semua hakku di perusahaan ini kembali." Agah berkata, "Apa maksudmu sahammu?" Nedim menjawab, "Sahamku. Aku mengatakan hakku, Paman. Aku ingin otoritas tanda tanganku dan kursiku pada dewan. Aku ingin kursi ayahku." Lalu Jeng pergi dan menyuruh Ayfer untuk menyiapkan ruangannya besok. Ayfer langsung memberitahu Senis. Senis merasa senang. Nedim berkata, "Aku bukan anak kecil. Ruangan ini milikku. Bukan karena kamu memberikannya. Ini milikku. Aku sudah mengambil keputusan, Paman. Kamu tidak bisa mengubahnya." Agah menjawab, "Ini bukan keputusanmu. Aku tahu betul keputusan siapa. Aku tahu betul siapa yang memberimu pikiran ini. Ambisi ini bukan milikmu. Pikiran kotor ini dari orang yang kamu jadikan istrimu dan iblis yang hebat. Kamu tidak dapat membuatku percaya bahwa kamu di bawah pengaruh mereka." Nedim menjawab bahwa dia tidak berada pada pengaruh siapapun. Di scene ini Damla dan Cemre menunggu Ceren berbelanja. Ceren berkata, "Kakak, apa yang terjadi? Kamu terlihat gerah." Damla menjawab, "Sayangku, di antara beberapa pakaianmu jelas cukup gerah." Ceren berkata, "Sudah berbulan-bulan sejak
kami menikah, tapi kami tidak bisa hidup manis. Seperti yang kamu ketahui, bulan madu kami dimulai dari sekarang. Lalu Charon pergi. Damla merasa aneh dengan kepribadian antara saudara. Lalu Damla membawa Cemre untuk berbelanja dan menyuruhnya memilih baju tidur. Cemre tidak mau. Damla menyuruh Cemre untuk memberikan keturunan. Damla berkata, gadis itu melahirkan 3 hari yang lalu. Dia menangis selama 2 hari. Lihat sekarang, dia sedang memilih baju tidur untuk suaminya. Lalu Damla memilihkan beberapa untuk Cemre. Charon terus membahas Cemre membeli baju tidur. Cemre menyuruh Charon untuk tidak membicarakannya. Kemudian Charon pergi ke toilet. Damla mengejarnya. Charon terus membahas Cemre membeli baju tidur itu. Damla berkata, aku tahu apa yang kamu lakukan pada kakakku. Kamu mencoba mengurungnya, tapi kamu tidak bisa. Kamu kehilangan kakakku karena kakakmu. Bukankah ini lotre? Mengingat apa yang mereka miliki, kamu telah merebut Nedim. Aku pikir jadilah pintar sampai kamu bercerai, terus dapatkan belas kasihan dari Nedim. Jika duniaku terbakar, aku tidak akan membiarkan kakakku memiliki seseorang sepertimu. Lalu Damla menilai pakaian Charon dan berkata, ngomong-ngomong, kamu menghabiskan banyak uang, tapi kamu masih pelit. Nurten terus mencari kamera itu. Kemudian Seher datang. Nurten berkata bahwa dia belum menemukan anting-antingnya. Seher meminta bantuan Nurten untuk membantu membersihkan tempat tidur dan mengganti spray. Saat Nurten mengangkat kasur, Nurten melihat kamera itu lalu mengambilnya. Senis marah dengan keputusan Agah. Agah membuat keputusan untuk Nedim. Jika dia menceraikan Charon, maka Agah akan memberikan semua hak perusahaan ayahnya. Agah memberitahu Senis tentang pertengkaran Jeng dan Nedim di perusahaan. Senis berkata, keputusanmu tentang perusahaan yang membuatmu berkeringat selama bertahun-tahun. Lalu kamu memberikannya kepada pria yang bukan pembisnis. Luar biasa. Agah menjawab, akulah keringat itu. Aku tidak menuangkan putraku dan keponakanku untuk menjadi musuh Senis. Biarkan dia bercerai daripada menjadi seperti ini. Setelah bercerai, dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, bahkan mendapatkan semuanya. Kemudian setelah Jeng dan Damla meminta masa depan mereka, perusahaan sudah siap. Jika bisnis ini menjadi keras kepala, maka kegelapan akan datang. Senis berkata bahwa Agah melakukan kesalahan, tapi Agah tidak ingin Jeng dan Nedim terus bermusuhan. Nurten memberikan kamera itu pada Nedim. Nedim sangat berterima kasih pada Nurten. Sementara Cemre memikirkan kata-kata Charon tentang bulan madu Charon dan Nedim dimulai dari sekarang. Kemudian Cemre pergi. Cemre jatuh dari tangga, Nedim menangkapnya. Lalu Jeng melihatnya dan memperingatkan Nedim. Jeng marah dan berkata, kamu berjanji ini tidak akan terjadi lagi saat kita menikah. Jangan beri aku janji yang tidak bisa kamu tepati lagi, Cemre. Di scene ini, Zivan sedang berlatih untuk mengungkapkan perasaannya pada Damla. Sementara Damla berharap Zivan mengungkapkan perasaannya. Kemudian Damla datang dan tegang, begitupun Zivan. Namun Zivan hanya menanyakan kabar Damla. Nedim tidak tahu cara untuk melihat kameranya. Kemudian Nedim mengeluarkan handphonenya dan mencari tutorial di internet. Seher gelisah memikirkan tentang Charon. Seher tetap ingin Charon bercerai, namun Neriman bersikeras Charon tidak bercerai. Lalu Neriman membuka pintunya, namun pintunya tidak terkunci. Neriman langsung mencari kamera di bawah kasurnya. Neriman panik saat kameranya hilang. Sementara Seni sedang mencari cara untuk menyingkirkan Charon dan memiliki semua kekayaan. Seher menghampiri Neriman. Neriman bertanya apakah Seher menemukan sesuatu di bawah kasur. Seher berkata, apakah itu anting-anting Nurten? Lalu Neriman berlari menemui Nurten. Senis datang dan bertanya tentang kepanikan Nurten. Nedim mendapatkan video yang ada di dalam kamera. Nedim tersenyum bahagia mengetahui bahwa pernikahan Cemre dan Jeng palsu, dan tentunya Cemre menikah untuk Nedim. Nedim pergi dan terus memikirkan pembicaraan di video itu. Charon datang lalu mencari Nedim. Charon panik saat melihat kamera di tempat tidurnya.
Jeng terus marah dan berbicara. Jeng berkata, "Kamu tidak akan menatap mataku kan Cemre? Karena aku hanya suami palsumu. Diam sebanyak yang kamu mau. Tapi di rumah ini jangan membuat fantasi di tangga lagi." Cemre menjawab, "Jangan kasar." Jeng berkata, "Aku melihat istriku sendiri dan suami adiknya di tangga. Apakah aku yang kasar?" Cemre menjawab, "Ya, kamu. Meskipun kamu tidak tahu apa yang kamu pikirkan hanya untuk mempermalukanku." Jeng berkata, "Kamu yang mempermalukan dirimu dan aku. Bagaimana jika ibumu dan ayahku melihatmu? Tidak jelas apa yang kamu lakukan. Itu bukan yang kamu inginkan." Cemre menjawab, "Sudah jelas apa yang aku inginkan. Kamu benar. Aku ingin, aku malu, aku takut." Jeng berkata, "Jika kamu takut, kamu akan tahu kepengecutanmu. Kamu tidak akan bermain di depan mataku." Cemre menjawab, "Aku tidak ingin bermain, karena kamu tahu apa yang aku lakukan sekarang. Aku akan melanjutkan ketakutanku." Jeng menahan Cemre. Jeng melarang Cemre mengungkapkan perasaannya karena Nedim dan Ceren masih menikah. Cemre berkata, "Aku bisa menahan rasa sakit untuk Nedim karena cinta, tapi kamu bahkan tahu segalanya. Kamu tidak bisa menuduhku. Aku tidak tahan dengan ini." Lalu Cemre pergi. Jeng mengejarnya. Cemre tersenyum saat melihat Nedim. Lalu mereka saling menutup matanya. Cemre meminta berbicara dengan Nedim. Nedim menjadi gemetar. Ceren sudah menyangka Nedim menemui Cemre. Senis menyuruh Neriman untuk tetap tinggal dan bekerja sama lagi dengannya. Senis memberitahu bahwa Nedim akan menggunakannya untuk mengusir Ceren dari rumah karena Agah dan Nedim sudah membuat kesepakatan. Neriman berkata, "Kenapa aku harus percaya kepada iblis sepertimu?" Senis menjawab, "Ketika besok kamu mendapatkan protokol perceraian, kita bisa berbicara lagi jika kamu mau. Entah kita akan kalah bersama, kita akan melupakan hari kemarin, kita fokus pada hari ini, kita akan bekerja sama lagi." Cemre berkata, "Semuanya sangat sulit setelah kami melarikan diri untuk kita berdua, bahkan aku dilarang untuk mendekatimu. Di hari itu aku membuat keputusan Nedim." Wajah Nedim menjadi berubah ketika Nedim ingin berbicara. Jeng pergi dan Ceren mengintip. Nedim menyuruh Cemre diam, lalu Nedim berkata kepada Jeng untuk menemuinya di pantai. Cemre bertanya pada Jeng apa yang dikatakan Nedim, namun Jeng tidak memberitahu. Senis berkata pada Neriman bahwa dia juga tidak ingin Ceren dan Nedim bercerai. Senis pergi saat mendengar Ceren berteriak dan mengejar Nedim. Saat mengejar Nedim, Ceren menjatuhkan kameranya. Ceren mengejar Nedim dan menyuruh Nedim mengatakan sesuatu setelah menonton video itu. Nedim tidak mendengarkan Ceren, lalu Neriman menahan Ceren. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.